Halo semua, kali ini saya akan meng-share video cara membuat nastar yang enak dan lembut. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada tepung terigu, saya pakai 600 gram. Kemudian ada gula halus 100 gram. Kemudian ada 4 butir telur, ini saya menggunakan 2 resep. Ada susu bubuk, saya menggunakan 60 gram. Ada maizena, saya menggunakan 60 gram. Dan di sini ada butter, saya mix dengan margarin. Untuk butternya 300 mg dan margarinnya 200 gram. Kemudian di tempat lain kita siapkan wadah, kita masukkan butter dan margarinnya. Untuk mereknya terserah ya, boleh merek apa saja. Untuk perbandingannya, butter 300, margarinnya 200. Kemudian kita campurkan dengan gula halus, kita masukkan. Kita campur menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Setelah tercampur secara merata, seperti ini, kemudian kita masukkan kuning telurnya dan kita mixer kembali hingga dia tercampur secara merata lagi. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk, kita aduk kembali, boleh menggunakan adukan, boleh menggunakan mixer ya, hingga dia tercampur secara merata lagi. Masukkan maizena, aduk kembali hingga dia tercampur secara merata. Yang terakhir, ini bisa menggunakan spatula karena kalau menggunakan mixer dia akan susah. Terakhir kita masukkan tepung terigu. Oh ya, sebelumnya tepung terigunya ini sudah kita sangrai terlebih dahulu ya, untuk mengurangi kadar kelembapannya, agar dia nanti kalau kita oven dia cepat kering. Nah, kita aduk, saya buat menjadi 3 tahap. Aduk semuanya secara merata hingga tercampur ke semua bagian, ke semuanya. Oke, kita campur. Kita campur semuanya secara merata hingga teksturnya nanti akan jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita siapkan nampan. Di sini nampan yang sudah saya lapisi dengan kertas minyak. Kemudian untuk adonannya kita cetak menggunakan cetakan. Saya di sini menggunakan cetakan 25 gram. Cetakannya nanti seperti ini. Cetakannya seperti ini, menggunakan 25 gram.
kita cetak semuanya seperti ini. Kita cetak terlebih dahulu untuk mempermudah nanti membulat-bulatkan. Cetak seperti ini secara keseluruhan hingga adonannya habis. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini setelah kita cetak semuanya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bulat-bulatkan dan kita isi menggunakan selai nanas. Nah, di sini kita siapkan loyang. Kebetulan loyangnya saya adanya loyang yang bulat-bulat, yang ini untuk lidah kucing seperti itu ya, tapi ini cetakannya bulat, bukan yang panjang. Oke, kita buat bulat, kita bulatin terlebih dahulu, kemudian kita tekan seperti ini untuk memasukkan selai nanasnya. Kemudian kita kasih selai nanas. Saya biasanya menggunakan tusuk gigi seperti itu untuk masukkan nanasnya biar gak lengket di tangan saya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini hingga selai nanasnya terbungkus dengan adonan nastarnya. Nah, taruh di loyangnya. Sebelumnya loyangnya ini sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu agar nanti dia tidak lengket. Nah, lakukan seperti ini hingga semua adonan tercetak atau hingga semua adonan menjadi bulat-bulatan untuk dijadikan nastar. Dipastikan selai nanasnya tidak keluar atau tidak terlihat, karena kalau biasanya terlihat dia akan pecah seperti itu ya. Oke, lanjutkan hingga semuanya terbungkus terbulat-bulatkan. Lanjutkan hingga selesai. Oke, lanjutkan semuanya hingga semua sudah tercetak seperti ini. Kemudian sebelum selesai kita panaskan dulu ovennya. Setelah ovennya panas dan ketika semua adonannya sudah selesai kita bulatkan, kita bisa langsung masukkan ke oven. Ini saya menggunakan oven tangkring ya. Gini, kita masukkan keduanya di atas dan di bawah seperti ini. Kita oven selama 25-30 menit. Setelah 20 menit kita keluarkan, kemudian kita olesi menggunakan kuning telur. Nah, untuk olesannya saya di sini menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian saya campur dengan 1 sendok makan kental manis yang warnanya putih. Kemudian saya kasih minyak sayur 1 sendok makan dan pewarna makanan yang warnanya kuning. Kemudian kita aduk hingga dia tercampur secara merata. Ketika dia kurang cantik warnanya, kita bisa tambahkan lagi pewarna makanan. Kemudian di sisi lain untuk ovennya di sini saya pindahkan yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas
Ini saya ovennya selama kurang lebih 25-30 menit. Nah, setelah kita keluarkan, setelah 20 menit kita keluarkan, kemudian kita olesi menggunakan olesan kuning telur tadi hingga secara keseluruhan. Kita olesi secara keseluruhan seperti ini, kemudian kita masukkan lagi selama 10 sampai 15 menit maksudnya, hingga dia matang secara sempurna dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita bisa kemas menggunakan yang bawahnya kita kasih lapisi dengan kertas kue seperti ini, dan bisa kita kemas menggunakan toples seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menonton video selanjutnya. Terima kasih.